PJ Daniel membuat pendeta-pendeta Kristen pusing 7 keliling atas pernyataannya. Benarkah demikian? Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Baru-baru ini ada perbincangan PJ Daniel dengan sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa dia setuju dengan pernyataan salah seorang ustadz, yaitu tentang menyembah patung. Untuk lebih jelasnya, mari kita terlebih dahulu menyaksikan tayangan video berikut ini. Ini mungkin sebuah kejutan kali. Ternyata gue juga setuju sama UAS soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah. Wait. Sebelum lo mau komentar, lo harus baca dulu. Ini again buat orang-orang yang mengakui sebagai pengikut Yesus. Oke? Gue pengen kalian baca dulu Yesaya 44 ayat 13-20. Baru lu bisa komen. Dalam pernyataannya, PJ Daniel mengatakan bahwa dia setuju dengan pernyataan seorang ustadz, bahwa di dalam patung itu ada roh yang lain yang mendiami patung itu. Sehingga orang kemudian menyembah patung itu. Lalu kemudian Daniel juga mengutip satu bagian firman Tuhan dari Yesaya 44 mulai dari ayat 9 sampai ayat yang ke-20. Sebenarnya apa sih yang ada di dalam Yesaya 44 ayat 9 sampai 20 ini? Yesaya 44 ayat 9 sampai 20 ini sebenarnya berbicara mengenai kebodohan orang yang menyembah patung. Di mana dikatakan bahwa orang yang menyembah patung itu adalah merupakan sebuah kegiatan yang bodoh yang tidak bermanfaat. Karena apa? Karena kalau menurut Yesaya 44 ini, dengan kayu itu dipakai untuk membakar, untuk menghangatkan diri. Lalu sisanya kemudian dipakai untuk dijadikan sesembahan. Di sini dikatakan bahwa itu tidak bermanfaat sama sekali. Lalu kemudian kalau kita melihat pernyataan dari PJ Daniel, apakah memang ada roh yang lain di patung yang disembah oleh orang? Sebenarnya pernyataan ini sesuatu yang biasa saja. Tidak ada yang istimewa juga sebenarnya. Dan tidak ada salahnya juga pernyataan dari artis satu ini. Mengapa? Karena kalau kita pertama mau bertanya, apakah orang Kristen menyembah patung? Pasti tidak. Itu sudah clear. Yang kedua, kalau begitu, kalau ada orang yang menyembah patung, apakah ada roh lain di dalam patung itu? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Tapi kalau kita mau mengurutkan dari Yesaya 44 ini, ada orang kemudian memahat patung, lalu kemudian patung itu disembah. Dia yang membuat patung, lalu kemudian patung itu disembah. Pertanyaannya, apakah ketika orang itu selesai memahat patung itu, ada roh yang dimasukkan oleh orang itu? Kan tidak juga. Kalau begitu bagaimana mungkin ada roh yang bisa mendiami patung itu? Inilah kemudian yang harus diperhatikan baik-baik, bahwa ketika kita telah membuat sesuatu itu menjadi sesembahan, maka setan, iblis bisa masuk ke sana sehingga kita akan tertarik, terikat terus di sana sehingga melakukan terus penyembahan. Dan inilah yang kemudian yang dibahas di dalam Yesaya 44 ayat 9 sampai 20 itu, bahwa itu kita sudah terperdaya, bahwa kita sudah dibodohkan sehingga kita melakukan penyembahan yang tidak bermanfaat.
Jadi apa yang dikatakan oleh PJ Daniel ini sebenarnya adalah merupakan sebuah peringatan supaya kita itu tidak jatuh kepada penyembahan berhala, tidak jatuh kepada penyembahan patung, supaya kita tuh fokus hanya menyembah kepada Allah saja. Itu maksudnya. Jadi perlu kita melihat segala sesuatu itu dengan pikiran yang jernih, dan juga kita perlu melihat segala sesuatu itu dengan berpikir dengan kepala dingin. Baru kita mengerti, memahami bahwa itu yang dimaksudkan adalah bukan sesuatu yang bermakna lain. Salam, tetap setia beribadah kepada Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati.